Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Ada pesan-pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadiratnya. Kita mulai tundukkan kepala kita, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, lebih lagi Engkau basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sucikan kami, layakan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, lebih lagi kiranya kasih-Mu melingkupi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Ini jiwa kami selalu melekat untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan bersama dari awal. Katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari lebih sungguh lagi dari awal, katakan bersama. Come
Holy Spirit, follow me now. I need Jesus, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you carry faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm waiting for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, Father. Jesus, you are mighty. Kami menyembah Allah kami yang hidup. Mari kita semuanya angkat suara kita. Kita sembah. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sama-sama dari awal katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih sungguh lagi katakan dari awal semuanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, oh ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku, oh Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan
Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, I surrender, Lord. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Father, we surrender our minds, our will, our heart to you today. Bapa, kami menyerahkan pikiran kami, hati kami, kehendak kami kepadamu hari ini. Holy Spirit, we invite you to have your way. Roh Kudus, kami undang Engkau jadi kehendakmu. Speak to every person who hears this message today. Bicaralah kepada setiap pribadi yang mendengar pesan ini hari ini. Change lives, Ubahlah kehidupan, change hearts. ubahlah hati mereka. Let Jesus be honored and glorified. Dan biarlah Tuhan Engkau dimuliakan. Amen. Dan amin. Silakan duduk kembali. I would like to share a few thoughts about fools. Saya mau membagikan beberapa ide mengenai orang bodoh. A fool is a person who acts unwisely. Orang bodoh adalah seorang yang bertindak dengan tidak bijaksana. They don't show any care for the consequences of an action. Mereka tidak menunjukkan rasa peduli apapun mengenai akibat dari perbuatan mereka. And the Bible has a lot to say about fools. Alkitab mengatakan banyak hal mengenai orang bodoh. And so I want to look at what the Bible has to say. Jadi saya ingin melihat apa yang Alkitab katakan. Psalm 14 verse 1. Mazmur 14 ayat 1. Only fools say in their heart, there is no God. Hanya orang bodohlah yang mengatakan di hatinya bahwa tidak ada Allah. They are corrupt and their actions are evil. Mereka rusak dan perbuatan mereka jahat adanya. Not one of them does good. Tidak ada satupun dari mereka berbuat baik. You may call somebody foolish, but that does not make them a fool. Ya mungkin ada seseorang yang kelihatannya konyol,
tapi itu belum tentu dia seorang yang bodoh. Sometimes we make or we do foolish things and we know we should have done better. Kadang kita melakukan hal-hal yang kelihatannya konyol, lalu kita sadar bahwa seharusnya kita bisa berbuat lebih baik lagi. But to be called a fool by God is a very serious thing. Tetapi kalau sampai Tuhan yang menyebut seseorang itu bodoh, maka itu adalah hal yang sangat serius. There's a man in Scripture named Nabal. Ada seorang yang di Alkitab yang bernama Nabal. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. His name literally means fool or senseless or empty. Namanya betul-betul berarti bodoh atau tidak berakal atau kosong. And so someone who does not believe in God is a fool or empty. Jadi seseorang yang tidak percaya kepada Allah itu artinya seseorang yang bodoh atau orang yang kosong. The atheist is an empty person. Seorang ateis adalah seorang yang hampa, yang kosong. They are empty of the presence of God. Mereka hampa dari hadirat Allah. They are empty of forgiveness. Mereka hampa dari pengampunan. They are empty of abundant life. Mereka hampa dari hidup yang berkelimpahan. And they have no hope for the life to come. Dan mereka tidak punya harapan untuk kehidupan yang akan datang. The fool has an empty heart. Orang bodoh memiliki hati yang kosong. When God created man, he placed within him what I call a God space. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menaruh di dalam diri manusia sebuah ruang untuk Tuhan. And that space can only be filled with by a relationship with God. Dan ruangan itu hanya bisa dipenuhi melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. But people try to fill it with so much else. Tetapi orang ingin mengisinya dengan hal-hal yang lainnya. They're trying to satisfy that emptiness within that can only be found in a relationship with God. Mereka berusaha memenuhi kehampaan di dalamnya yang sebetulnya hanya bisa dipuaskan dengan suatu hubungan dengan Tuhan. Creation itself declares that there is a God. Alam ciptaan sendiri memproklamasikan bahwa ada Allah pencipta. In Romans 1:20 we read these words. Roma 1 ayat 20 kita baca ayat-ayat ini. For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ya. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. His eternal power. Kuasanya ya. His divine nature. Sifat ilahinya. So they have no excuse for not knowing God. Sehingga mereka tidak dapat berdalih untuk tidak mengenal Allah. Man has tried to cut God out of his life by declaring there is no God. Manusia berusaha menyingkirkan keberadaan Allah dari hidupnya. But because a man declares there is no God doesn't alter the truth, there is God. Manusia mendeklarasikan bahwa tidak ada Allah. Ya, deklarasi manusia yang seperti itu tidak membuat Allah itu menjadi tidak ada. The Bible says God is light. Alkitab katakan ya Allah itu terang. So who is more foolish? A child who is afraid of the dark or a person who is afraid of the light? Jadi siapa yang lebih bodoh? Anak yang takut akan kegelapan atau orang yang takut akan terang itu? The second group of people that are called fools are the people who make fun of and enjoy sin.
Dan orang yang dikelompokkan dalam orang bodoh yaitu adalah orang-orang yang menikmati dosa. Proverbs 14 verse 9 Amsal 14 ayat 9 says, fools mock at sin, but among the upright there is favor. Dikatakan bahwa orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Drunkenness, particularly in our country, is considered fun. Kemabukan ya khususnya di negara kami dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. People addicted to alcohol have an illness. Orang-orang yang kecanduan kepada alkohol itu memiliki suatu penyakit. They say adultery is an affair of the heart. Bahkan mereka juga orang bodoh katakan bahwa perzinahan itu hanya masalah hati. Someone once said, how can anything that feels so good be so wrong? Lalu ada juga yang mengatakan begini, oh itu begitu nikmat kenapa bisa salah? Premarital sex has become almost the norm in many societies. Seks pranikah hampir menjadi norma di banyak lingkungan. The Bible calls it fornication. Tapi jelas Alkitab mengatakan bahwa itu percabulan. Sodomy or homosexuality is called an alternate lifestyle. Sodomi atau homoseksualitas disebut gaya hidup alternatif. God calls it sin. Tuhan menyebutnya dosa. They say abortion is a woman's right. Mereka katakan aborsi adalah hak perempuan. God calls it murder. Tapi Tuhan menyebutnya adalah pembunuhan. Changing the names of sin does not change God's view about sin. Mengubah nama dosa itu tidak mengubah pandangan Tuhan terhadap dosa. And you cannot break the laws of God without paying a penalty. Dan seseorang tidak bisa melanggar hukum Tuhan tanpa ada hukumannya. There is a law and it's called the law of the harvest. Ada sebuah hukum namanya hukum tabur tuai. Whatever you sow, you reap. Apapun yang engkau tabur, engkau akan menuai. Hollywood film directors and actors make their living by making fun of immorality, adultery, divorce, you name it, they make fun of it. Nah, pembuat film Hollywood, aktor-aktor film Hollywood, mereka membuat seolah-olah dosa itu menyenangkan, imoralitas semuanya dibuat seolah-olah sesuatu yang menyenangkan. The sad part is that many Christians pay out their money to watch these films to support an industry that is immoral. Dan yang menyedihkan ada orang-orang Kristen yang mengeluarkan uang untuk membayar tiket untuk mendukung film-film yang immoral. It's considered entertainment. Dianggap entertainment. And it's filling people's minds with a fictionalized version of life. Padahal film yang salah itu memenuhi pikiran manusia dengan bayangan hidup yang fiksi. Our nation changes the law to accommodate people's depraved lifestyles. Ya, bangsa kami, negara kami mengakomodasi orang yang hidupnya tidak benar dengan menerbitkan suatu hukum tertentu. They say what happens between people is up to them, it doesn't matter. We'll change the law so they feel comfortable. Mereka katakan begini, terserah mereka mau buat apa pasangan mana begitu, ya kami akan buat hukumnya supaya mereka bisa merasa nyaman dengan hidupnya. You cannot play with sin and escape the consequences of it. Seseorang tidak bisa bermain-main dengan dosa tanpa mengalami akibatnya. There is always a penalty. Selalu akan ada hukuman terhadap dosa. God says people who play with sin are fools. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang bermain-main dengan dosa adalah orang bodoh. A man once said these words. Ada seseorang yang mengatakan perkataan ini. Sow a thought, reap an action. Taburlah dalam pikiran, maka engkau akan menuai dalam tindakan. Sow an action, reap a habit. Kalau engkau menabur dalam tindakan, engkau akan menuai dalam kebiasaan. Sow a habit,
reap a character. Engkau menabur dalam kebiasaan, engkau akan menuai dalam karakter. Sow a character, reap a destiny. Tabur karakter, maka engkau akan menuai nasibmu. In Proverbs 14:34 it says, godliness makes a nation great, but sin is a disgrace to any people. Amsal 14 ayat 34 mengatakan begini, takut akan Tuhan membuat sebuah bangsa menjadi besar, tetapi dosa adalah aib bagi suatu bangsa. Don't play with sin. Jangan bermain-main dengan dosa. The Bible says if you do, you are a fool. Alkitab katakan kalau engkau bermain-main dengan dosa, engkau adalah orang bodoh. And people who do not prepare for the future are fools. Orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk masa depan adalah orang bodoh. In Luke 12, there is a story told of a man whom God called a fool. Di dalam Lukas 12 ada sebuah kisah mengenai seseorang yang disebut Tuhan sebagai orang bodoh. He wasn't a fool because he was wealthy. He was a fool because he didn't think past his wealth. Dia bukanlah seorang bodoh karena dia orang kaya, bukan, tetapi dia orang bodoh karena dia tidak berpikir melewati kehidupannya, kekayaannya. The man only thought about what he could do now. Orang itu hanya berpikir mengenai apa yang bisa dia lakukan saat ini. What can I do now to make my life more comfortable? Apa yang bisa aku lakukan saat ini untuk membuat hidupku lebih nyaman? And in all his consideration, he never once took God into his thoughts. Di dalam semua pertimbangannya, dia tidak pernah mempertimbangkan Tuhan Allah dalam pikirannya. He was a fool because of his foolish reasoning. Dia disebut orang bodoh karena pemikirannya yang bodoh. He was a fool because of his foolish pursuit. Disebut orang bodoh karena pengejaran hidupnya adalah suatu kebodohan. He was a fool because of his foolish security. Nah, dia disebut orang bodoh karena rasa aman dia itu sebetulnya suatu kebodohan. Have a look at what the story says about him. Coba kita lihat apa yang kisah Alkitab katakan tentang dia. He said, "What will I do? Dia katakan begini, apakah yang akan aku lakukan? I have no place to keep my crops. Aku tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil tuaian aku. This is what I will do. Di sini apa yang aku akan lakukan. I will tear down my barns and build bigger ones. Aku akan meruntuhkan lumbung-lumbungku lalu membangun yang lebih besar lagi. I will store my grain and other goods. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua hasil tuaian dan barang-barangku yang lainnya. Then I can say to myself, Lalu aku akan berkata kepada diriku, I have enough good things to last many years. aku sudah menyimpan banyak hal untuk bertahun-tahun lamanya. Can you see the problem with this man? Ada masalahnya, saudara bisa lihat dengan orang ini. It's the I problem. Masalahnya aku. Not this I, Bukan ya, me. It's Tapi- all about me. aku dan saya begitu. And that's our society today. Nah, itulah lingkungan kita zaman sekarang, saudara. It's all about me. Semuanya tentang aku. In our country, you might ask somebody, would you do this for me? Their response, what's in it for me? Kalau di negara kami ya, waktu diminta tolong bisa nggak bantu saya lakukan ini? Lalu orang itu akan jawab, ini untungnya apa buat What aku? do I get out of it? Aku dapat upah apa dari itu? As far as the things of the earth are concerned, there is nothing wrong with making plans for the future. Ya, di bumi ini saudara ya, tidak ada salahnya kita berpikir mengenai masa depan, saudara. But all plans are subject to change at short notice. Tetapi semua rencana manusia itu bisa berubah sekejap mata. People plan for success. Manusia berencana untuk dapat sukses. But how can success be measured? Tetapi sukses itu bagaimana bisa diukur? By your bank account? Apakah dengan besarnya rekening saudara? By how many houses you own? Seberapa banyak rumah yang saudara miliki?
Let's look at what the Bible says. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan. Joshua 1:8. Yosua 1 ayat 8. Always remember what is written in the book of the teachings. Selalu ingatlah apa yang tertulis di dalam kitab Taurat ini. Study it day and night to be sure to obey everything written there. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau taat, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. If you do this, you will be wise and successful in everything. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, akan sukses, dan engkau akan beruntung dalam segala hal. Do you know this is the only time that the word success is mentioned in the Bible? Tahukah ini satu-satunya kata sukses disebut di Alkitab? How do you become successful? Bagaimana saudara bisa menjadi sukses? By living obediently according to the word of God. Yaitu dengan menjalani hidup yang taat seturut firman Tuhan. Your success is not measured by your bank account. Kesuksesan saudara tidak diukur dengan seberapa besar rekening bank saudara. Your success is measured by your obedient lifestyle. Tetapi kesuksesan saudara diukur dari kehidupan yang taat. You may not have a bank account. Mungkin saudara tidak punya rekening bank. But if you're living an obedient life according to Scripture, you are successful. Tetapi kalau engkau menjalani hidup yang taat seturut Alkitab, maka engkau adalah orang sukses. See, the fool reaches decisions by living within himself, reasoning within himself. Orang bodoh mengambil keputusan hanya dengan berdebat di dalam dirinya sendiri. His thinking is only for the temporal, not for the eternal. Orang bodoh hanya berpikir kepada hal yang sementara, bukan kepada hal yang kekal. The present life will end. Hidup yang sekarang kita jalani ini akan berakhir. What happens then? Lalu apa yang terjadi setelah hidup berakhir? Bible tells us everyone's going to die. Alkitab katakan semua manusia akan mati. The Bible says that after we die, we face God and the judgment of God. Alkitab katakan setelah kita meninggal dunia, kita akan menghadapi Tuhan dan penghakiman Tuhan. We'll be asked the question, Kita akan diminta pertanggungan jawab. what did you do with my son Jesus? Apa yang telah engkau buat dengan putraku Yesus Kristus? The decisions that we make should be made with the view of eternity. Keputusan hidup yang kita ambil harus diambil dengan pandangan kepada kekekalan. This fool in this story said, I will say to my soul. Orang bodoh di dalam kisah Alkitab tadi katakan, aku akan mengatakan kepada diriku sendiri. I will sit back and relax and enjoy a long life. Aku akan duduk dan santai dan menikmati umur yang panjang. When did the fool become God and determine his own end? Ya, kapan orang bodoh bisa menjadi Tuhan yang bisa menentukan akhir hidupnya sendiri? Proverbs 27 verse 1. Ya, Amsal 27 ayat 1. Don't brashly announce what you're going to do tomorrow. You don't know the first thing about tomorrow. Jangan membanggakan diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. The fool based his future on gold, not God. Orang bodoh ya berpegang mendasari masa depannya pada emas, bukan kepada Allah. There are some very wealthy people in the world. Ada orang-orang yang sangat kaya di dunia ini. Some of them are very generous. Beberapa sangat murah hati. They share out of what they have with those that lack. Mereka membagikan dari apa yang mereka miliki kepada orang yang berkekurangan. Newspapers love to write stories about benevolent acts. Koran-koran ya suka surat kabar, suka mengabarkan tindakan kebaikan mereka. But it doesn't matter how benevolent a person is, if they haven't prepared for a future with God, they are a fool. Tidak penting seberapa murah hati seseorang itu, tetapi kalau orang itu belum mempersiapkan masa depannya bersama Tuhan, maka orang itu disebut orang bodoh. It doesn't matter how many nice speeches are made at somebody's funeral. Tidak seberapa penting ya
waktu pemakaman orang itu dipuji-puji sebagaimana rupa. If they haven't prepared for eternity, there is only one word that can be written on their gravestone, and that is fool. Kalau orang yang meninggal itu belum pernah mempersiapkan dirinya untuk kekekalan di surga, maka hanya satu kata yang cocok untuk di batu nisannya, itu orang bodoh. None of us will live on this earth forever. Tidak ada dari kita yang hidup di bumi ini selama-lamanya. Even with man's advanced knowledge in the fields of technology, science, medicine, people still die. Bahkan dengan kemajuan teknologi, sains dan pengobatan, manusia tetap mati juga. Death takes from every human the ability to make decisions. Kematian itu membuat manusia tidak bisa membuat keputusan apapun lagi. That's why it's important to make decisions regarding the future while there is an opportunity to do so. Itulah sebabnya penting kita sebagai manusia untuk mengambil keputusan mengenai kekekalan kita sementara masih ada kesempatan. Let me tell you the two most important days in your life. Mari saya beritahu 2 hari yang paling penting dalam hidup saudara. Not the day you were born, Bukan hari di mana engkau lahir not the day you were married. atau di mana hari engkau menikah. The most important 2 days are this day and that day. Ya, hari yang paling penting saudara buat saudara adalah hari ini dan hari itu. This day is important because you have an opportunity to make decisions. Hari ini adalah penting karena saudara di hari ini punya kesempatan untuk ambil keputusan. But on that day, no decisions can be made. You reap according to the decisions you made on this day. Tetapi pada hari itu, hari kematian saudara, tidak bisa ambil keputusan apa-apa lagi. Pada hari itu saudara menuai dari keputusan yang saudara ambil ketika hari ini. Fools are people who deny the existence of God. Orang bodoh adalah orang yang menyangkal keberadaan Allah. Fools are people who enjoy sin. Orang bodoh adalah orang yang menikmati dosa. Fools are people who don't prepare for the future. Orang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan untuk masa Who kekekalan. do not prepare to meet their Creator. Adalah orang-orang yang tidak siap sedia untuk berjumpa dengan penciptanya. Who do not prepare to meet the God of all the heaven and the earth. Orang bodoh adalah orang yang tidak bersiap-siap untuk berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. I pray today Saya berdoa hari ini that you will not be a fool. bahwa engkau tidak kedapatan sebagai orang bodoh. God bless you. Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jangan kita jadi orang yang bodoh, tapi biarlah kita semua akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Gunakan terus waktu yang ada, tapi ya kan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita akan berdoa, aku berserah, aku berserah. Berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah datang buat kami. Kami semua tidak mau jadi orang-orang yang bodoh, yang hidup dalam dosa, yang hidup tidak dalam perencanaan, yang tidak berjaga-jaga. Tapi hari ini Tuhan, kami mau ambil keputusan Tuhan. Kami mau hidup dengan bijaksana ya Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Kami butuh Tuhan. Oleh karena itu lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau ya Tuhan mengenang, mengingat. Mari saudara mulai ingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah mati di salib dan bangkitkan, kami semua sia-sia Tuhan. Iman kami semuanya sia-sia. Tapi karena Tuhan mati di salib dan bangkit, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Engkau yang menyelamatkan kami dari kematian. Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih, ingat kebaikan Tuhan saudara di masa lalu. Tuhan yang sudah sembuhkan kita. Tuhan yang sudah angkat kita dari keterpurukan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara lihat ke depan, look forward. Kemuliaan Tuhan di depan kita, rencana yang indah. Tuhan sudah siapkan masa depan yang indah buat setiap kita. Mari doa saudara, ucap syukur. Tuhan berikan masa depan yang indah buat setiap kita, anak-anak kita semua. Tuhan Yesus tolong lewat perjamuan kudus ini, kami bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Engkau datang segera ya Tuhan. Oh ya labaka syala bala 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 bala. Syala bala bala bala. Tuhan, biar lewat perjamuan kudus kami mau look around. Kami mau lihat sekeliling kami, orang-orang kami. Biarlah hidup kami ya Tuhan bisa dibagikan untuk melayani-Mu, memikirkan ya Tuhan. Orang-orang bisa diselamatkan, diubahkan hidup mereka. Tuhan, kami juga mau look within. Kami mau lihat ya Tuhan, menguji diri kami. Waktu kami berjamuan kudus, kami mau uji pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Apakah kami ini setia kepadamu, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Saudaraku, bukankah roti ada tangan kanan kita ini? Saudara mulai doa. Ini tubuh Yesus yang diserahkan buat setiap kita. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul. Saudara sedang bingung. Waktu kita makan perjamuan kudus, Tuhan pulihkan kita seutuhnya. Tuhan kembalikan segala sesuatu yang hilang dari diri kita. Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, Tuhan bawa kita kembali dekat dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini dia akan berikan ketenangan buat jiwa kita. Kesembuhan untuk sakit penyakit kita. Bahkan Tuhan pulihkan masa lalu kita. Tuhan pulihkan masa lalu saudara. Tuhan mau berkati masa depan kita. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Mari kita angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari saudara buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput dan permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.